Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan topik buat kita atau tema buat kita hari ini adalah menghendaki pertobatan kita. Matius 18 ayat 12 sampai 14 saya bacakan buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, barangkali saudara pernah kehilangan atau pernah merasakan yang namanya kehilangan, entah kehilangan apapun itu. Bagaimana perasaan kita kalau kita kehilangan atau kehilangan sesuatu? Sedih, kesal, tidak tenang, gusar. Mungkin itu akan kita rasakan kalau kita kehilangan sesuatu. Sekecil apapun yang hilang itu tetap membuat hati kita merasa rugi. Maka sedapat mungkin kita akan berusaha untuk mencari dan berusaha untuk menemukan yang hilang itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang sama juga dilakukan pemilik domba yang diceritakan dalam nats yang saya bacakan tadi, nats hari ini. Ketika pemilik domba itu kehilangan hanya 1 ekor saja dari 100 domba yang ia miliki, ia mencari dan berusaha untuk menemukannya. Dia meninggalkan 99 domba lain demi menemukan 1 ekor domba yang hilang. Dalam bahasa firman Tuhan tadi dikatakan yang sesat, yang hilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, khotbah ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya dan juga pengikutnya kepada kita juga hari ini. Perumpamaan yang sama juga boleh kita lihat di dalam Injil Lukas 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sini Yesus memberikan gambaran, bila kamu mempunyai seekor domba dan kamu adalah gembala yang baik, masa kamu akan meninggalkan begitu saja domba yang hilang itu? Kamu tidak akan mungkin meninggalkan domba yang sesat atau yang hilang itu. Kamu pasti akan taruh 99 domba yang lain di tempat yang aman, kemudian kamu akan kembali untuk pergi dan mencari yang satu itu, yang sesat, yang hilang itu. Dan kalau kamu menjumpai yang satu itu, pasti kamu akan begitu bersuka cita. Lalu Yesus mulai menggambarkan, mulai mensejajarkan suatu keadaan yang dimengerti dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Israel itu dengan bagaimana tindakan Bapa di surga kepada kita umat manusia. Dan dikatakan pada ayat ke-14, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita hari ini sedang mempelajari mengenai bagaimana Tuhan Yesus mencari atau mencintai yang tersesat, atau yang saya katakan tadi yang hilang itu. Yesus mencari yang tersesat. Pada ayat ke-12 tadi dikatakan, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Saudaraku, Tuhan sedang menggambarkan
bahwa Tuhan kita itu, Yesus itu, Tuhan yang kita sembah itu, Yesus mencari yang tersesat. Yesus bukan sekedar Tuhan yang menghukum yang sesat itu, tersesat itu. Yesus bukan sekedar Tuhan yang menolak orang-orang yang tersesat itu, tapi Yesus mencari yang tersesat, yang berdosa, supaya kembali, supaya dia bertobat. Lalu bagaimana Allah mencari? Bagaimana Tuhan itu mencari? Dapat melalui pencurahan kuasa Allah lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, melalui khotbah, melalui perenungan, melalui kesaksian dari orang-orang yang telah dijamah oleh Tuhan Yesus. Lewat semua itu Tuhan membuka jalan, atau Allah sedang membuka kesempatan supaya firman Allah tersebar. Alkitab berkata, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, Injil akan tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. Dan Alkitab juga tekankan, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa bukan kamu yang mencari aku, kata Yesus, tetapi akulah yang mencari kamu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus benar-benar mencari kita. Kalau saudara mau sadar atau ingat bahwa sebagian besar dari kita bisa bertobat bukan karena kebaikan kita sendiri. Ini harus kita sadari, saudaraku. Kalau kita mau jujur, sebagian dari kita bisa mengenal dan mengikuti Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, tetapi bila kita jujur bahwa kita bisa diselamatkan karena Yesus mencari dan menemukan kita. Sekali lagi, Yesus mencari dan menemukan kita lewat firman yang disampaikan, lewat khotbah yang kita dengarkan, lewat renungan yang kita dengarkan, atau sebagian lewat pemberitaan-pemberitaan dari orang-orang yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan itu. Lewat media yang ada, yang boleh dipakai untuk mengabarkan, mewartakan berita keselamatan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sampai hari ini kita bisa mengalami banyak hal karena memang kita diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh buat melewati pergumulan dalam kehidupan kita itu. Dan sampai hari ini, saudaraku, bisa jadi kita juga masih mengalami banyak hal pergumulan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mungkin kita atau mungkin saudara merasa bahwa tidak ada yang peduli. Walaupun kita sudah percaya kepada Yesus, namun kita merasakan bahwa tidak ada yang peduli dalam kehidupan kita. Tidak ada yang peduli dengan saudara. Atau tidak ada yang peduli atau tidak ada yang mau mendekat dengan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini, saudaraku, kita diingatkan kembali bahwa Yesus itu peduli dengan kita. Yesus itu peduli dengan saudara. Yesus punya rencana yang indah bagi hidupmu. Yesus mau mencari kita. Yesus mau mencari kamu untuk dapat memberkati, untuk dapat menolong, dan untuk dapat memulihkan hidup kita. Yang berikut, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa dikatakan dalam firman Tuhan, pemilik domba itu akan bersukacita. Artinya Yesus bersukacita, bergembira menemukan yang tersesat. Pada ayat ke-13 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Bahwa Yesus bergembira untuk menemukan yang tersesat. Saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, tahukah saudara sukacita Allah yang paling besar? Yaitu ketika kita atau ketika seseorang itu bertobat atau kembali kepada jalan Tuhan. Kalau kita kembali baca dalam Lukas 15 ayat 17 itu dikatakan dalam firman Tuhan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sukacita yang paling besar bagi Allah adalah ketika orang berdosa tinggalkan dosanya dan kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, saudara mungkin mengalami atau merasa ditolak, dikucilkan, saudara mungkin diabaikan. Mungkin ada banyak orang yang sudah kecewa dengan saudara. Mungkin ada banyak orang yang tidak mau dekat atau mengenal saudara. Mungkin suami, mungkin istri tidak mau kenal kepada saudara. Mungkin istri atau suami menolak atau sedang menghakimi saudara dan berkata, suami atau istri saya memang keras kepala, nggak bisa diatur, nggak bisa dibilangin. Dia itu memang orangnya, modelnya begitu. Kita sepertinya diabaikan. Tetapi saya mau beritahu, saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, bahwa Yesus sedang memandang saudara dengan penuh kasih. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini. Dan Yesus bersuka cita jika engkau mau kembali, mau bertobat dan mau menyerahkan hidup saudara bagi Tuhan. Karena Alkitab berkata, satu orang bertobat seluruh isi surga bersorak-sorai. Malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai jika orang berdosa mau bertobat. Orang-orang dunia ketika melihat kita bertobat, ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, seringkali justru berpikir, oh ini mungkin hanya sementara saja. Mungkin sesaat saja. Oh ini mungkin kapok hanya sesaat saja. Nanti kita lihat, katanya. Apa yang terjadi? Mungkin kembali lagi kepada jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Orang-orang dunia ketika melihat kita bertobat, seringkali justru berpikir, oh ini mungkin hanya sesaat saja. Tetapi saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, saya mau beritahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang bersuka cita melihat kita berubah, melihat kita bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Saudara mungkin tahu dan ingat cerita Petrus yang pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan Petrus yang menyangkal ini sebetulnya bisa disebut sebagai orang yang tidak percaya lagi kepada Yesus seumur hidupnya. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari Alkitab. Saya mau beritahu bahwa Yesus justru memerintahkan dan memberikan tugas yang sungguh luar biasa kepada Petrus. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia berkata, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Tetapi itu tidak berlaku dengan Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tetapi apa yang terjadi saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus? Yesus memanggil Petrus dan bertanya kepadanya. Apa yang ditanyakan oleh Yesus kepada Petrus? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu apa yang terjadi? Yesus berkata kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan kata lain, saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, Yesus mempercayakan tugas penggembalaan, tugas yang agung itu, tugas yang sangat berarti justru kepada orang yang baru jatuh dalam dosa. Dan itu terjadi dalam kehidupan Petrus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau saudara pelajari, itu bukti bahwa Yesus bergembira, Yesus bersukacita jika ia melihat orang yang berdosa itu bertobat, mau kembali ke jalan Tuhan. Saudara mungkin bertanya, apakah Yesus mau mengampuni dosa saya? Apakah Tuhan mau mengampuni saya? Apakah Yesus mau menerima saya? Saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, Yesus pasti mau menerima kita. Yesus pasti mau memulihkan kita.
pasti bahwa Yesus itu sanggup memulihkan bahkan mengampuni dosa saudara. Kenapa? Karena Yesus bersukacita bergembira menemukan yang sesat itu. Dan Tuhan senang melihat pertobatan setiap orang. Orang yang mau datang dan melakukan kehendaknya dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus tidak menghendaki kita tersesat. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak menghendaki setiap atau seorang pun tersesat. Pada ayat yang ke-14 dikatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bagaimana Yesus menjaga kita agar kita tidak tersesat, saudaraku? Sekali lagi, bagaimana Yesus menjaga kita agar kita tidak tersesat? Yang pertama, Yesus beri kita firman yang selalu mengingatkan kita. Yang kedua, Yesus beri kita Roh Kudus. Itu sebabnya Alkitab berkata, kamu sesat jika kamu tidak mengerti kuasa Allah. Artinya adalah jika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab berkata bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menerima kuasa dan menjadi saksi. Saksiku, kata Yesus, saksi Kristus. Karena itu, mari kita renungkan, saudaraku, Yesus tidak menghendaki kita tersesat. Ia beri firman dalam kehidupan kita. Ia beri kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita sudah dipenuhi oleh firman dan kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak ada alasan lagi buat kita supaya kita hilang atau tersesat. Kenapa? Karena firman Tuhan akan menuntun kita. Firman tuntun langkah kita, Roh Kudus akan membimbing kita dalam hidup kita. Sehingga sesukar apapun jalan yang kita jalani, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kita pasti akan melihat kemenangan. Karena kita berada dalam jangkauan Tuhan lewat firman dan juga bimbingan Roh Kudus itu. Firman hari ini kembali kita diingatkan, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus cinta kita. Yesus juga mencintai saudara yang tersesat. Yesus tidak menghakimi saudara. Yesus tidak menghukum saudara. Yesus tidak merancangkan sesuatu yang jahat kepada saudara. Tetapi Yesus berikan firman dan Roh Kudusnya. Saudaraku, kita harus sadar bahwa iblis ingin kita tersesat. Oleh sebab itu iblis tahu akan hal-hal dunia dan ingin kita jatuh dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Dan membawa kita kepada hal-hal yang akan membawa kita kepada kesesatan. Itu sebabnya iblis buat kita malas pergi. Pergi kemana? Pergi kepada kebaktian. Malas pergi ke gereja. Malas pergi ke persekutuan. Iblis buat kita tidak mengerti akan firman Allah. Atau iblis membuat kita mengabaikan firman Allah. Iblis membuat kita malas untuk mendengarkan firman Allah. Iblis temukan kita dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang selalu mengingatkan kita akan kekecewaan itu. Orang-orang yang mengecewakan dan menyakiti hati kita. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Kita mulai kecewa, kita mulai patah semangat, kita mulai putus asa, dan akhirnya kita mulai terbujuk dengan hal-hal dunia. Kita membelakangi Tuhan, mengabaikan Tuhan, dan tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, iblis senang kita tersesat. Dunia ini senang kita tersesat. Tapi saya mau beritahu bahwa Yesus bergembira jika kita mau kembali kepadanya. Jika saudara mau bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang merasa sudah terlalu jauh melangkah, meninggalkan kebenaran firman Tuhan, merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan, saya sudah tersesat, saya sudah lama tidak pergi ke gereja, saya sudah lama tidak mendengarkan firman Tuhan, saya sudah lama tidak membaca Alkitab, tidak mendengarkan khotbah, tidak mendengarkan renungan, saya hidup lebih condongkan diri kepada kesenangan duniawi, saya percaya dengan dukun-dukun, saya percaya dengan kuasa kegelapan. Mungkin saudara merasa seperti itu. Mari saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus,
tetapkan hatimu dan katakan, saya mau kembali kepada jalan Yesus itu. Saya mau kembali kepada Tuhan. Yesus gembala kita yang selalu bersedia mencari dan menemukan kita, mendapatkan kita. Dia tetap mau menerima kita. Jangan mau disesatkan dunia ini, saudaraku. Jangan lagi cari jalan sendiri, tetapi berjalanlah dalam jalan Tuhan. Dalam jalan yang akan menyelamatkan kita. Berjalanlah dalam jalan Yesus yang menyelamatkan kita dan menyempurnakan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.